Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Selamat datang kembali, selamat menyaksikan kembali di channel saya dan bersama saya di kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan kita masih diberi umur yang panjang, kesehatan, enak makan, berkumpul dengan keluarga dan menghirup oksigen masih dengan gratis. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pekerjaan, usaha, bisnis kita dagang dilancarkan, eh, terbebas dari masalah usaha kita, dan mudah-mudahan kita pun terbebas dari utang. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas seputar kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, yaitu saya akan membahas soal tuyul. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi tuyul ini makhluk apa, seperti apa ya perawakannya, asalnya dari mana, terus tujuan dia hidup untuk apa, dan kenapa dia suka mengambil uang gitu, dan gimana caranya duit kita biar tidak diambil oleh mereka. Nah, sebelum saya menjelaskan persoalan tuyul ini, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa tonton sampai habis video saya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri, teman-teman, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi tuyul itu adalah sebangsa jin juga ya teman-teman ya. Cuman dia beda ras, beda suku, dan beda fisik. Sama seperti manusia di Indonesia khususnya. Kita warga Indonesia pada beda ras, suku, agama, adat, budaya, dan lain-lain. Sama seperti makhluk jin juga. Ada yang semacam siluman, tuyul gitu. Ada yang menyerupai pocong, kuntilanak, gundurwo, apalagi yang belum vampir. Nah itu, jadi tuyul itu adalah salah satu bangsa jin. Nah cuman rada kecil ya, maksudnya tidak besar seperti jin-jin yang lain gitu. Banyak dari kita sobat-sobat pada penasaran tuyul itu apa sih, seperti apa, dan kenapa mereka mengambil duit-duit orang gitu, dan kenapa tuyul-tuyul ini mau disuruh untuk mengambil duit, padahal itu perbuatan jahat ya. Dan tuyul ini ada bosnya, majikannya, seperti itu. Banyak yang keluhan kehilangan uang, uang ya, itu pokoknya tuyul itu ada yang mengambil uang, ada yang enggak. Ketahui sobat-sobat, tidak semua bangsa jin tuyul ini mengambil duit semua, tidak. Nah, jadi yang mengambil duit ini itu karena ditugaskan. Ditugaskan, ada perjanjian dari sang dukun yang menjual atau yang memeliharanya, dijuallah ke orang yang mau. Nah, ntar diurus oleh orang yang beli. Nah, kan ada perjanjiannya di situ teman-teman. Jadi yang mau menuruti orang-orang suruh ngambil duit adalah jin atau bangsa tuyul yang tidak ada kerjaan, atau tuyul nganggur ya teman-teman ya. Tidak semua tuyul itu jahat. Seperti manusia, bangsa jin itu seperti manusia, ada yang punya kerja, ada yang sibuk, ada yang nganggur, ada yang usil, konyol, ada yang maling, membunuh, dan lain-lain, pelecehan, dan lain-lain. Sama seperti manusia teman-teman. Jadi tidak semua bangsa jin tuyul itu jahat. Jadi jual beli tuyul itu ada teman-teman. Saya dapat informasi dari beberapa orang, dari saudara, dari kakek saya sendiri soal tuyul itu. Dan jujur kita nggak melihara tuyul. Cuman tahu informasinya aja. Nah, dan ada keluarga yang bersangkutan sudah mengusir atau membuat jerak yang majikan tuyulnya dan si tuyul tersebut. Nah ini saya ada faktanya, makanya bisa bercerita teman-teman begitu. Jadi ada akad jual belinya si tuyul ini. Oh ya, sebelum akad jual beli, jadi tuyul ini ada berapa rupa, jenis fisiknya teman-teman ya. Nah ada yang paling besar itu sebesar manusia tapi kurus, kepalanya gede. Nah itu hati-hati teman-teman, perawakannya dan wajahnya itu mirip alien. Jadi jangan salah kalau ada orang melihat makhluk tersebut di jalan, atau cerita ke orang-orang itu adalah alien, salah besar. Itu adalah tuyul. Nah, itu paling besar. Ada yang sedang, perawakannya tetap kurus ya. Biasanya tangannya panjang teman-teman, kakinya pendek. Atau teman-teman pernah nonton film Habit, film yang orang-orang kerdil, itu ada tuyul, nah seperti itu. Atau Harry Potter, nah seperti itu teman-teman. Jadi ternyata yang perawakannya tinggi seperti manusia, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, akad jual belinya di sini, harga yang dijualkan oleh sang dukun atau yang punya memelihara untuk diperjualbelikan, yang paling gede ini tuyulnya adalah paling murah teman-teman. Dan yang kedua ini sedang harganya, dan yang kecil ini paling mahal dia harganya, karena bisa
lah mungkin ya larinya cepat atau bisa nembusnya cepat, atau pengen di Uber dikejar nggak bisa karena bentuknya kecil teman-teman, itu akad jual beli. Jadi setelah si pemelihara atau dukun yang ngejual tuyul tadi itu kepada sang pembeli, bebaslah perjanjian si dukun tersebut. Sekarang yang membuat perjanjian perikraran baru dengan perikraran baru dengan si sang pembeli sekarang gantian perjanjian antara majikan yang baru dengan si tuyul tersebut. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada perjanjiannya atau tumbal lah istilahnya secara kasarnya ya, maharnya gimana si tuyul ini bisa kerja, kita harus ada pengorbanan mahar, seperti istrinya menyusui si tuyul tersebut, atau kita makan dikencingin oleh tuyul tersebut, atau pengen minta digendong-gendong, dan lain-lain macam-macamnya persyaratan tumbal tersebut. Ada yang mengorbankan misalkan nyawa, darah, dan lain-lain juga bisa teman. Dan juga kadang perjanjian dengan si tuyul bahwasanya kita tidak makan makanan jasa harian manusia, jadi makan kotoran si tuyul tersebut, air kencingnya dan lain-lain. Dan setiap kemana-mana majikan yang baru ini yang tadi beli tuyul itu selalu mengendong tuyulnya atau menuntunnya. Itu ada yang beli tuyul satu dan bermacam-macam. Jadi tidak hanya umat Islam aja yang punya tuyul, kadang di beberapa agama juga membeli tuyul tersebut teman-teman. Nah, sudah akad jual beli, perjanjian, dan tuyul ini pasti bergerak kalau disuruh. Misalkan ambil duit ini gitu. Tapi tuyul ini kalau mengambil uang di rumah orang atau di kantong dompet orang yang sedang berjalan-jalan atau yang sedang berdagang, berniaga, berusaha berbisnis, dia mengambilnya tidak segepok, langsung duit semuanya enggak. Dia mengambilnya selembar selembar gitu. Nah, jadi tuyul ini juga walaupun jahat maling tapi tidak serakah ya teman-teman ya. Jadi dia mengambil bagiannya sedikit buat majikannya, tapi terus menerus gitu. Ntar besoknya ngambil lagi selembar gitu teman-teman. Itu yang disuruh langsung. Atau biar tidak ketahuan, ada berbagai persoalan, si majikan si tuyul ini beli kepada warung atau ke toko gitu, beli. Nah, ini duitnya dikasih ke penjual. Nah, ntar si tuyul itu ngikutin dari duit tersebut. Nah, setelah duit yang tadi diterima oleh penjual yang punya toko warung, akhirnya disimpanlah ke bagasi duit itu tuh berkas. Ya? Berkas. Iya, berkas uang. Disimpan di box uang atau di mana gitu, di lemari segala macam gitu. Nah, akhirnya tuyul itu tahu di mana disembunyikan duitnya. Nah, akhirnya dari situlah diambil duitnya teman-teman ya. Nah, itu cara berbagai macam cara tuyul itu mengambil duit seperti itu teman-teman. Kalau yang lihai sudah jago, dia disuruh ngambil duit udah langsung bisa tanpa adanya petunjuk di mana nih naruh duitnya gitu. Cara kedua adalah misalkan tuyul ini susah atau lola pikirannya, akhirnya si majikan ini memberi duit dulu kepada orang yang mau dimaling. Nah, setelah duitnya tahu, si tuyul ini bakal nyamperin gitu teman-teman. Sedikit cerita tentang kakek saya yang tadi saya ceritakan, makanya saya bisa berbicara soal fakta tuyul. Lagi itu kakek saya, adiknya dagang bubur. Alhamdulillah ramai, makanya ramai. Jadi si penjual ini saudara saya juga ya maksudnya, itu tidak ambil pusing. Jadi maksudnya di gerobak, dia tukang bubur, di gerobak bubur ini banyak tangan. Nah, gitu. Jadi tidak ambil pusing tangan siapa, dia pikir hanya pembeli, tangan pembeli. Ternyata di situ ada tangan tuyul yang beraksi mengambil duit-duitnya teman-teman, yang di laci bawah. Setelah beberapa minggu, duit yang dihasilkan dalam dagang ini adalah berkurang terus teman-teman, saudara saya. Akhirnya lapor ke kakek saya. Kebetulan kakek saya bisa melihat bangsa jin seperti tuyul tersebut. Akhirnya diawasi, ternyata benar ada 2 tuyul yang masuk ke toko saudara saya. Baru mau ngambil duit, itu tuyul itu sudah dijewer sama kakek saya. Nah, kemana lu Tong, siapa bos lu, ayo samperin. Akhirnya disamperin lah ke rumahnya, dan majikannya pun minta maaf teman-teman. Nah, dan dari situ si tuyul pun jerak karena ya dibacakan ayat atau apa ya kakek saya. Jadi tuyul itu jerak, majikannya pun jerak. Tapi hebatnya kakek saya itu tidak menyebarkan aib orang tersebut sudah melihara tuyul. Yang penting kata kakek saya, kalau kamu kelihatan melihara lagi, baru saya sebarkan aibnya. Kalau tobat, tidak disebarkan. Nah, gitu jadi teman-teman. Jadi yang dilihat kakek saya ini adalah tuyulnya kecil teman-teman ya. Kecil, untet, kayak tuyul-tuyul yang di Harry Potter,
Hobbit, film Hobbit itu kan ada tuyul ya. Kupingnya panjang, kepalanya kayak alien, tidak memakai baju ya teman-teman ya. Mereka itu. Dengan lihainya tangannya mengambil secomot satu. Tuyul tersebut teman-teman. Dan banyak keluhan juga orang-orang mungkin ya di antara kita, duitnya sering hilang di rumah. Padahal kalau kita tanya anggota keluarga tidak ada yang ngaku. Nah, katanya si tuyul. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Atau yang lebih lucunya lagi teman-teman, jika tuyul ini disuruh oleh majikannya dan masuk ke rumah yang mau dimaling, kebetulan di situ ada gundu misalkan di rumahnya, bekas mainan anak-anak di rumah tersebut gitu, gundu atau bola atau kapal-kapalan yang di air segala macam, pokoknya mainan lah buat anak kecil. Jadi si tuyul ini gimana ya sifatnya ya, jadi kekanak-kanakan teman-teman. Jadi tidak peduli yang disuruh majikan, disuruh ngambil duit, akhirnya malah mainan atau mainan gundu segala macam, mainan anak-anak teman-teman. Saya juga tidak tahu itu emang keanehan tuyul seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau orang yang pengen tidak dimaling duitnya oleh tuyul, kadang masang di depan pintu atau di balik pintu dalam rumahnya atau depan kamarnya, pintu depan kamarnya itu dipasang mainan. Kadang kepiting pun ada, keong atau gundu, mainan anak kecil lah pokoknya lah, itu dikumpulkan situ. Jadi si tuyul ini pas mau masuk mengambil duit, melihat mainan tersebut malah dipainin tuh, malah bermain sendiri dengan asik. Atau ada 3 tuyul yang mau masuk, ya sudah bertiga bermain. Nah itu teman-teman. Kadang kalau kita lihat atau tahu info ya, anak kecil apa namanya, misalkan anak kita di rumah atau saudara kita di rumah masih kecil suka berbicara atau bermain dengan anak kecil lagi, nah itu kemungkinan tuyul teman-teman ya. Kan cerita anak kecilnya di rumah kita, tadi ngobrol sama anak kecil kepalanya botak gini. Nah itu kemungkinan tuyul teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, bahwasanya tuyul itu adalah salah satu bangsa jin, karena jin ini seperti kita ada suku, ras dan lain-lain. Jadi gitu teman-teman. Jadi kenapa mereka mau disuruh jin-jin ini, karena ya satu alasannya karena nganggur gitu, sama seperti manusia, pembunuh apa namanya, disewa buat membunuh orang, ngusilin orang, ngejahatin orang, mencelakakan orang, dikasih duit lah gitu, maksudnya dealnya, perjanjian. Jadi seperti manusia gitu. Tidak semua tuyul itu jahat, karena tuyul ada yang sibuk, ada yang bekerja juga, ada yang soleh, sama seperti kita teman-teman. Nah saya kasih tahu gimana caranya duit kita, penghasilan kita itu aman dari mereka teman ya, dari jahilnya tangan-tangan mereka. Nah benar bermanfaat yang saya kasih tahu ini. Ada beberapa cara agar kita terhindar dari kehilangan uang oleh bangsa tuyul. Cara yang pertama adalah teman-teman, kita jangan mengumbar informasi tentang keuangan keluarga kita, para tetangga khususnya, ke saudara pun jangan kalau bisa. Nah itu karena kan orang lewat mulut-mulut, gosip-gosip lama-lama tahu, dan kebetulan ada nih orang yang punya tuyul langsung ngincer duit tersebut. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau bisa teman-teman jangan menabung berupa fisik uang di lemari, di kolong tempat tidur, di brankas dan lain-lain yang berupa uang. Nah itu bisa saja diambil walaupun dalam brankas ya teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman membeli uang tersebut dengan emas antam dan lain-lain, atau disimpan di bank gitu. Dan kalau misalkan kita menyimpan duit dadakan berupa fisik uang kertas, itu kalau bisa jangan di banyak tumpukan, gepok yang lain. Nah itu tuyul bakal berkesempatan buat mengambil di atasnya satu gepok, satu. Jadi lebih baik langsung di satu gepokin saja teman-teman. Itu bisa meminimalisir kehilangan duit banyak. Jadi jin itu tuyul itu tidak mengambil duit sekaligus langsung diraup dalam karung gitu, tidak teman-teman. Itu ada jangka waktunya, mungkin sehari atau setengah hari, nanti dia ngambil lagi, nanti ke rumah lain lagi ngider, dan seperti itu teman-teman. Itu salah satu caranya. Dan kalau kita berpikiran di kamar kita taruh aja, kita tempel kertas yang berayat suci, yang Quran, pajang foto wali atau foto Habib, Ustadz Kiai, Syekh dan yang lain, tidak mempan sobat-sobat. Benar, saya kasih tahu tidak mempan. Tuyul ini tetap masuk walaupun dijegat oleh bacaan. Nah, dan cara yang lain adalah kita jangan berburuk sangka dulu teman-teman. Wah, saya kehilangan duit ini karena tuyul. Mungkin saja itu, mungkin ya, bukan menuduh, mungkin saja itu tetangga kita atau orang lewat dengan sengaja mencari mangsa buat maling dan lain-lain. Karena kecerobohan kita juga, kuncinya tidak
paten, kunci rumah, pintu atau jendela segala macam akhirnya bisa masuk. Kita jangan salah sangka dulu teman-teman. Jadi kita harus hati-hati teman-teman ya dalam menjaga rumah kita jangan sampai kebobolan. Nah, dan yang cara selanjutnya adalah usahakan kita jangan pelit teman-teman ya. Walaupun jarang mengasih duit, maksudnya kita jangan pelit sapa atau santun adab kepada tetangga kita. Takutnya ada yang tidak suka dengan kita, orang ini mah pelit nih, jarang senyum, jarang nyapa segala macam, ngasih duit pun ke anak-anak tetangga jarang, ngasih jajan segala macam jarang. Akhirnya yang punya tuyul beraksi, pengen nyoba mengambil duitnya. Tuh jangan pelit ya teman-teman ya. Oh iya, kadang ada orang juga teman-teman di berangkas, di lemari atau tempat penyimpanan duit, jadi ditaruhlah Al-Quran, bacaan dan lain-lain. Itu tidak mempan ya teman-teman ya, karena itu hanya sekedar bacaan. Nah, jadi yang menghindari diri kita kehilangan duit dan lain-lain sebenarnya adalah tingkah laku kita sendiri teman-teman. Tadi jangan pelit segala macam, jangan ceroboh dalam menjaga rumah agar tidak kebobolan. Ujung-ujungnya tingkah laku kita yang kita jaga teman-teman, biar rumah kita sekeluarga, keuangan dan lain-lain terjaga teman-teman. Jangan pelit dan harus banyak sedekah, karena penghasilan yang kita hasilkan, duit-duit kita di rumah, di bank dan lain-lain, itu sebenarnya masih ada hak orang lain, kotor. Bagaimana cara membersihkannya? Keluarin kotorannya sedikit pada orang-orang yang membutuhkan teman-teman. Dan mudah-mudahan ada berkahnya dan rezeki keuangan kita pun bertambah dan terjaga teman-teman ya, jaga oleh malaikat. Yang penting kita harus selalu berbuat baik kepada orang-orang, tetangga dan lain-lain, murah senyum, tidak pelit, banyak bersedekah, banyak silaturahmi dan lain-lain ya teman-teman. Kita jaga rumah kita agar tidak kebobolan dari maling, dari tuyul dan lain-lain teman-teman. Sebenarnya kita memasang wapak atau bacaan adalah sebenarnya di sini teman-teman. Kita menjaga hati kita, lisan, tingkah laku, akhlak kita, itu yang kita jaga. Kita tanam di diri kita, bukan bacaan Al-Quran, kertas ditulis, ditaruh di lemari dan lain-lain. Kita taruh aja di sini teman-teman. Nah, itu maknanya teman-teman ya. Tingkah laku, akhlak kita yang kita jaga supaya hidup kita dijaga juga oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin wejangan hari ini sampai sini saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ada pesan moralnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman buat menjaga diri, rumah, dan keuangan teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, menyinggung perasaan, salah sangka, berburuk sangka, dan lain-lain teman-teman ya. Mungkin begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.